Dengan secara komedi aku bisa berdamai dengan masa lalu aku berdamai dengan batal nikah aku jadikan sebuah Kiki Saputri bongkar kisah sebelum jadi komika. Stand up komedi bikin berdamai dengan masa lalu. Setiap orang mempunyai masa lalu, baik negatif atau positif. Begitupun Kiki Saputri yang mempunyai masa lalu sebelum menjadi komedian. Menurut Kiki Saputri, stand up komedi adalah cara dirinya berdamai dengan masa lalu. Kiki Saputri mengaku, sebelum menjadi komedian, ia pernah menjadi guru yang hanya dibayar Rp600.000 saja. Dari pengalaman itu, Kiki Saputri banyak belajar dan berusaha untuk menghibur diri dan orang lain dengan menggeluti stand up komedi. Hal ini diungkapkan Kiki Saputri saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Wella ID yang dipandu oleh Cinta Laura. Jadi gini, kita stand up komedi itu pasti permasalahannya yang diangkat atau materi yang dibuat berdasarkan masalah pribadi atau keresahan. Tambahnya, menurut komedian kelahiran 1993 ini, terbentuknya ia sekarang menjadi seorang komika pelawak tunggal berdasarkan pengalamannya di masa lalu. Dulu ketika aku gaji jadi guru Rp600.000, aku sedih banget. Aku dulu udah kuliah 4 tahun, bangga dapat gelar SPD, sarjana, percaya diri dong. Ternyata tuh kayak gue kuliah capek-capek, tapi gaji gue segini. Curhat Kiki. Kendari demikian, kini ia bersyukur dari pengalamannya itu. Dari cerita pengalamannya, ia bisa menjadikan bahan untuk menghibur orang banyak. Dan setelah bertemu dengan stand up komedi, aku jadikan itu sebagai hiburan untuk orang-orang. Gak apa-apa juga gaji gue Rp600.000. Dengan itu gue bisa menghibur orang. Tungkas Kiki. Mendengar cerita Kiki membuat Cinta Laura terkesimat. Cinta mengambil poin pembelajarannya, yaitu hal negatif di masa lalu dapat menjadi hal-hal positif kepada orang lain. Nah, aku bangga nih sama Kiki. Dari masa lalu, dia yang negatif, dia merubah itu menjadi hal-hal yang positif kepada orang lain. Itu mindset yang harus kalian pelajari. Tutup Cinta Laura. And the blood will dry under. Dulu guru honorer gaji Rp20.000. Intip 9 potret mewahnya rumah baru Kiki Saputri usai sukses jadi komika. Kiprah Kiki Saputri di dunia komika memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Sederet tokoh papan atas sampai selebritis ternama sudah pernah di roasting olehnya. Namun kesuksesannya ini tentu tidak diperoleh dengan mudah. Dulu Kiki pernah menjadi seorang guru honorer yang digaji Rp20.000 sehari. Kini berkat kerja kerasnya, Kiki begitu dikenal hingga penjuru negeri. Bahkan, ia sudah mampu membangun rumah mewah impiannya. Penasaran kan semewah apa rumah Kiki Saputri? Simak potretnya berikut ini. Melalui kanal YouTube Kiki Saputri Official, Kiki memamerkan rumah barunya yang terlihat minimalis. Penampakan depan rumah Kiki Saputri terlihat mewah dan besar. Untuk bagian depan rumahnya terlihat dipagari berwarna hitam dan juga didominasi dengan warna coklat, krem, dan abu-abu. Memasuki pintu utama, ruang tamu di rumahnya ini sangat memanjakan mata dengan kombinasi warna cantik seperti gold dan krem. Potret ruang keluarga di rumahnya juga nggak kalah cantik. Aksen marmer di dinding membuat ruang menjadi lebih hidup. Kamar Kiki Saputri tampak mewah dan nyaman. Ada walk-in closet tempat memajang barang-barang brandednya. Ada pula kamar mandi dalam yang menggunakan shower. Kitchen set di rumah Kiki terlihat sangat menarik dan nuansa putih. Cute banget ya. Untuk area meja, Kiki memilih tone kalem dengan desain yang sangat simpel. Bu Susi sebagai seorang menteri, karena Pak Jokowi butuh orang gila untuk melakukan terobosan.
Kiki Saputri spesialis roasting pejabat yang bikin ngakak. Nama komika Kiki Saputri mulai tenar beberapa akhir-akhir ini. Ia pun mulai kebanjiran job untuk melucu. Rezeki Kiki ini buah dari aksi roasting kocaknya terhadap para penjabat Indonesia. Mulai dari Fadlizon hingga menteri dari Kabinet Kerja Presiden Jokowi periode 2014 hingga 2019. Kiki pernah melontarkan kritik yang dibalut dalam jenaka kepada politikus Fadlizon dan videonya menjadi viral. Bahkan, Kiki sempat tak bisa tidur dan tak menyangka videonya bisa tersebar luas di antara warganet. Kala itu, Kiki dan Fadli sedang berada di program TVRI Pojok Rumah Rakyat dan sebenarnya sudah terjadi tahun lalu. Kiki juga sempat izin kepada Fadli untuk di-roasting dan diperbolehkan. Fadlizon yang melihat penampilannya di depan mata hanya bisa tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Rekaman acara tersebut kemudian diunggah ulang oleh Kiki ke dalam kanal YouTube miliknya, Kiki Saputri Official, pada 4 September 2019 dengan judul Roasting Bapak Fadlizon Sampai Pucet. Kini Kiki pun mulai merasakan sisi positif dari keberanian merosting penjabat. Perempuan berambut panjang ini dijuluki sebagai komika spesialis penjabat. Kiki juga kerap diundang ke acara-acara resmi. Orang sih pada bilang begitu, akhirnya jobnya juga ke situ semua. Bahkan perusahaan-perusahaan biasa pun direkturnya memang minta di roasting. Ungkap Kiki melansir dari kompas.com. Tak hanya Fadlizon, 4 menteri yang pernah dijadikan bahan roasting oleh Kiki adalah Hanif Dakiri, Susi Pujiastuti, Rudiantara, dan Retno Marsudi. Coba tengok beberapa kalimat roastingan Kiki ini. Enggak pak, bercanda pak, komedi. Kalau nggak lucu, nggak dibayar Bu Rosi pak. Saya tahu betul Bapak Hanif Dakiri ya kan? Saudaranya Dakanan. Begitu kira-kira salah satu roasting Kiki dikutip dari kompas.com 24 Oktober 2019 lalu. Hanif yang pada masanya menjadi Menteri Ketenagakerjaan tak mampu berkomentar dan hanya tertawa. Lanjut dengan cendaannya pada mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Jadi saya baca artikel gitu, Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau memilih Bu Susi sebagai seorang menteri karena Pak Jokowi butuh orang gila untuk melakukan terobosan. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa di negeri ini banyak orang waras yang gak bisa kerja. Ayo jadi orang gila. Timpal Kiki lagi yang disambut gelak tawa para penonton.